Saudaraku, puji Tuhan, haleluya. Kita selalu diingatkan dalam kehidupan kita oleh dan dari firman Allah bahwa setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Saya, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku adalah anak-anak Allah. Baik untuk orang-orang percaya laki-laki maupun orang-orang percaya perempuan, semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Allah memperlakukan kita sebagai anak laki-lakinya, sebagai anak-anak perempuannya. Ini adalah privilege dari Allah untuk setiap orang yang percaya. Tentu saja kita semua sebagai anak-anak Allah telah mendapatkan jaminan keselamatan, jaminan tempat di rumah Bapa di surga. Karena kita telah direngkuh hidup dalam perjanjian dengan Allah di dalam nama Yesus Kristus. Segala sesuatu yang dijanjikan oleh Allah kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus menjadi milik kita. Dikatakan oleh karena kasih Allah di dalam Kristus Yesus, kita telah memperoleh segala berkat rohani dalam surga, supaya kita hidup kudus dan tak bercacat. Bahkan kita telah ditentukan dari semula menjadi anak-anak Allah, supaya terpujilah kasih karunia Allah yang luar biasa, yang besar itu. Nah, ini catatan penting untuk kita pahami. Dan Paulus mengatakan, engkau telah memiliki janji itu. Oleh karena itu, kita harus tahu pasti sebagai orang yang ada di dalam Kristus, yang adalah anak-anak Allah, kita adalah anak-anak yang memiliki janji kepastian keselamatan, janji tempat di surga, pengampunan segala dosa-dosa kita, dan maksud dari perjanjian itu yang telah diberikan kepada kita supaya kita hidup kudus dan tak bercacat. Oleh karena itu, Paulus memperingatkan kepada orang-orang Korintus supaya sebagai orang yang telah memiliki janji itu, menjauhkan diri dari semua hal yang mencemarkan baik jasmani maupun rohani. Semua hal yang mencemarkan. Kalau berkata-kata kasar, misuh, mengeluarkan umpatan, itu mencemarkan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jangan sekali-kali berkata-kata kasar, misuh, atau perkataan-perkataan yang melukai, menyakiti orang lain. Kalau perbuatan-perbuatan kita yang merugikan orang lain itu tidak sesuai dengan keinginan dan maksud Tuhan bagi kita, maka itu harus kita tinggalkan jauh-jauh. Kalau dulu kebencian dipupuk dari dalam diri kita untuk orang-orang yang menyakiti hati kita, oleh karena kita mengembangkan pandangan penilaian tentang orang lain itu berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai kita, itu sudah kita tinggalkan. Kita harus melihat, memandang, menilai setiap orang didasarkan kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah bermaksud dan berkehendak setiap orang diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, setiap orang yang sudah ada di dalam Kristus, kita harus menjaga diri, mempertahankan hidup benar sebagai orang-orang yang takut akan Allah. Untuk itu, jangan lagi mencemarkan hidupmu, mencemarkan jasmanimu, mencemarkan rohanimu dengan semua perkara yang akan mengakibatkan terjadinya kecemaran itu. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta. Kalau itu memang mencemarkan hidup jasmani dan rohanimu, jangan lakukan itu. Dengan selalu mengumbar hawa nafsu, menuruti keinginan, kalau itu memang mencemarkan kehidupan jasmani dan rohanimu, jangan lakukan itu. Jadi Paulus menginginkan kita menjauhkan diri dan meninggalkan semua hal yang mencemarkan kehidupan jasmani dan kehidupan rohani kita. Mengapa kita berbuat demikian? Karena kita ini sebagai orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus, karena kasih karunia-Nya,
kita telah menerima keselamatan. Dan ingatlah bahwa kasih karunia-Nya yang disediakan untuk kita oleh iman yang ada dalam diri kita, Allah memberikan kepada kita keselamatan, dan supaya untuk itu kita selalu melakukan pekerjaan yang baik. Jadi kasih karunia plus iman hasilnya adalah keselamatan dan pekerjaan baik, perbuatan baik dari kita. Camkanlah ini, hiduplah takut akan Tuhan dengan menjauhkan diri dari segala hal yang mencemarkan, baik jasmani maupun rohani, supaya kamu menjadi sempurna dalam hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya.